Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Til Anafi dari kelas MI 22B dengan NIM 22091397056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Bill Gates, sang pendiri Microsoft. Bill Gates atau William Henry Gates ketiga adalah seorang multimilioner yang namanya selalu berada di urutan pertama daftar orang-orang terkaya di dunia. Bill Gates adalah orang yang mendirikan Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Siapapun kita yang pernah menggunakan komputer desktop pastinya juga pernah memanfaatkan karyanya. Ya, salah satunya adalah sistem operasi Windows. Bill Gates dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ayahnya bernama William H. Gates Senior, adalah seorang pengacara, dan ibunya bernama Mary Maxwell Gates adalah seorang anggota Dewan Direktur First Interstate Bank System. Jadi Gates adalah anak dari keluarga yang cukup berada. Bahkan ada rumor jika kakeknya adalah seorang jutawan. Pula di mana saat Bill Gates lahir, ia secara hukum telah mendapat jatah warisan kekayaan kakeknya sebesar $1 juta. Bill Gates adalah anak kedua dari 4 bersaudara, namun ia menjandang gelar Gates ketiga karena memang generasi Gates ketiga. Yang pertama adalah kakeknya, yang kedua adalah ayahnya, dan yang ketiga adalah dirinya. Jadi Gates ketiga bukanlah urutan lahirnya, namun garis keturunan ketiga dari keluarga Gates. Perkenalan Bill Gates dengan komputer. Bill Gates kecil telah menunjukkan kecerdasannya. Ia disekolahkan di sekolah yang sangat prestisius, yaitu Lakeside School, yaitu sekolah khusus pria yang sangat ternama dan modern. Walaupun Bill Gates adalah anak orang kaya dan sejak lahir sudah menjadi miliuner melalui jatah warisan kakeknya, menurut Forbes yang disebut orang kaya adalah orang yang memiliki kekayaan bersih minimal $1 juta. Jadi Bill Gates bayi termasuk salah satunya. Namun Bill Gates bukanlah anak yang cepat puas diri. Orang tuanya sangat menanamkan bahwa ia harus memiliki kecerdasan yang unik, kelak akan membawanya menuju kesuksesan hidup yang lebih baik lagi. Benarlah pemikiran orang tua Bill Gates. Di sekolah, Bill Gates mendapatkan pelajaran ekstra komputer. Saat itu, segala hal mempelajari komputer adalah hal yang sangat langka, eksklusif, dan mahal. Gates dan teman-temannya sangat tertarik dengan pemrograman komputer menggunakan bahasa pemrograman BASIC. Saking asiknya, ia keluar dari kelas matematikanya karena ingin berlama-lama menulis program di komputer tersebut. Saat itu komputer yang digunakan adalah komputer General Electric dengan sebuah terminal teletype model 33 ESR. Saat itu siswa Lakeside School yang terkenal gemar menulis program adalah Bill Gates, Paul Allen, Rick Wayland, dan Ken Evans. Keempat siswa tersebut kemudian dilarang oleh pihak sekolah menggunakan komputer lagi karena tertangkap basah mengembangkan bug di sistem komputer tersebut. Sebelum keempat siswa tersebut benar-benar dilarang oleh pihak sekolah, mereka disuruh untuk menuju kantor pusat komputer itu dan mempelajari kode sumber berbagai program yang berjalan di sistem tersebut seperti Fortran, LISP, dan bahasa mesin. Dari situlah pengetahuan Bill Gates akan bahasa pemrograman berkembang. Pada tahun berikutnya, sebuah perusahaan pemrograman yang bernama Information Science Incorporation mendengar kepiawaian 4 sekawan ini dan memperkerjakannya untuk menulis program sistem pembayaran gaji dengan menggunakan bahasa COBOL. Selain mendapat royalti, mereka juga diizinkan memakai komputer kantor selama mungkin. Dan pada tahun 1973, Bill Gates lulus dari Lakeside School dengan nilai yang hampir sempurna. Kemudian Bill Gates melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Harvard University. Namun Bill Gates sudah terlanjur menyibukkan diri dengan menulis bahasa pemrograman, sehingga kuliahnya di Harvard pun tak dilanjutkannya. Gates malah lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman sekolahnya dulu, yaitu Paul Allen. Microsoft Corporation atau Nasdaq MSFT adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, memproduksi, memberikan lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Pendirian Microsoft. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan rekannya Paul Allen
pada tanggal 4 April 1975. Pada tahun 1974, MITS Altair 8800 berbasis CPU Intel 8080 baru saja diluncurkan. Dari situlah berkembang idenya untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak dengan menggandeng Paul Allen sebagai mitranya. Bill Gates kemudian menghubungi MITS dan menawarkan operating system berbasis BASIC yang dapat dipakai dengan sebagai platformnya. MITS pun menyetujuinya. Sistem operasi pertamanya dinamai Altair Basic. Nama Microsoft sendiri pun merupakan gabungan dari antara microkomputer dan software. Pada awalnya Microsoft bermarkas di New Mexico, Amerika Serikat. Mereka pindah ke Washington DC pada tahun 1979. Bekerja sama dengan IBM. Pada tahun 1980, Bill Gates mendapatkan tawaran dari International Business Machine Corporation atau IBM untuk membuat sistem operasi yang dapat digunakan untuk komputer pribadi pertama mereka, yaitu IBM PC. Pada kerjasama ini, dia membeli program dari perusahaan lain yang kemudian dimodifikasi, lalu namainya MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Sistem tersebut kemudian dirilis dengan IBM PC pada tahun 1981. Hal ini membuat sebagian besar perusahaan produsen komputer melisensikan MS-DOS ke sistem operasi mereka dan menghasilkan pendapatan besar bagi Microsoft. Penjualan ini berjalan hingga tahun 1990-an dengan total 100 juta salinan program dan mengalahkan program saingan mereka, yaitu CP/M, yang tergantikan pada awal tahun 1980-an dan IBM OS/2. Perkembangan Microsoft. Pada tahun 1981, Microsoft merilis sistem operasi Microsoft Windows yang menjadikan populer di kalangan pengguna komputer pribadi. Tahun 1990-an, Microsoft mengembangkan browser web Internet Explorer yang menjadi pemimpin pasar dalam beberapa tahun ke depan. Tahun 1995, Microsoft merilis operasi Windows 95 yang menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia. Dan di 2008, Microsoft memiliki pendapatan tahunan global sebesar 60,42 miliar US dollar dan hampir 90.000 karyawan di 105 negara. Ini mengembangkan, memproduksi, lisensi, dan mendukung berbagai macam perangkat lunak produk untuk perangkat komputasi. Produk-produk terbaik Microsoft. Yang pertama ada Microsoft Office. Yang kedua ada Windows. Yang ketiga ada Wunderlist. Yang keempat ada OneDrive. Yang kelima ada Xbox. Yang keenam ada Skype. Dan yang terakhir ada Microsoft Azure. Itulah beberapa produk-produk terbaik Microsoft. Terjerat kasus hukum. Pada tahun 1990, Bill Gates mendapat tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dengan dakwaan Gates telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Dan sekali lagi, Bill Gates tersandung oleh hukum undang-undang bisnis Amerika Serikat pada tahun 1999. Pada tahun 2000, Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Bill Gates memilih kembali ke profesi lamanya yang ia cintai, yaitu Kepala Penelitian dan Pengembangan Perangkat Lunak di perusahaannya sendiri, Microsoft Corporation. Dan pada awal tahun 2008, Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan mengkonsentrasikan diri pada kerja kedermawaan melalui yayasan sosial yang didirikannya, yaitu Bill dan Melinda Gates Foundation. Kekayaan Bill Gates. Kekayaan Bill Gates sejak tahun 1993 hingga 2007, Bill Gates selalu dinobatkan sebagai orang terkaya di planet dengan total kekayaan pernah mencapai 101 miliar dolar. Namun pada tahun 2000 menurun harga sahamnya karena adanya kasus .com. Saat ini Bill Gates memiliki kekayaan kurang lebih sebesar 103 miliar dolar yang menjadikan dia orang terkaya ke-6 di dunia. Setelah sukses dengan Microsoft-nya, Bill Gates juga terjun sebagai investor dan ia juga mendirikan yayasan amal Bill and Melinda Gates Foundation.
perusahaan dengan saham besar Bill Gates, Berkshire Hathaway Incorporation, yaitu sebanyak 46% dari total portofolio Bill Gates. Coca-Cola Co. sebanyak 7,3% dari total portofolio Bill Gates. Coca-Cola FEMSA sebesar 5,5% dari total portofolio Bill Gates. Caterpillar Incorporation sebesar 5,5% dari total portofolio Bill Gates. McDonald Corporation sebesar 5,2% dari total portofolio Bill Gates. Gaya kepemimpinan Bill Gates. Gaya kepemimpinan Bill Gates. Bill Gates terkenal keras pada manajernya, bahkan mungkin kejam. Maklumlah, karena ia memiliki tanggung jawab ganda di Microsoft. Selain harus menjadi penulis program aktif, ia juga harus memikirkan strategi perusahaan ke depannya agar dapat menjadi pemain utama, dan saat telah mencapai puncak harus mati-matian mempertahankannya, bahkan perlu memotong olinya. Sering di saat rapat dengan manajernya, ia sering spontan memotong presentasi manajernya dan mengatakan itu hal terbodoh yang pernah saya dengar. Tentu saja hal ini memukul perasaan manajernya. Bill Gates selalu meminta para manajernya di perusahaan untuk menyampaikan presentasi sedetail-detailnya sampai Bill Gates yakin dan menyetujuinya. Nilai yang dapat dijadikan acuan pengembangan usaha dari Bill Gates. Yang pertama adalah kecepatan. Dalam bisnis, yang pasti utama adalah siapa cepat ia akan menjadi terdepan. Itulah mengapa Gates menjalankan prinsip kecepatan di dalam perusahaannya dengan mengembangkan tim yang solid. Dalam meeting sendiri, dia sering memotong presentasi apabila cacat dalam strategi yang dijabarkan. Ia juga sering menggunakan kalimat sarkas apabila ada pegawai yang lelet dalam bekerja. Yang kedua adalah berpikir jangka panjang. Meski Gates memilih drop out dari universitasnya, tetapi dirinya bukanlah orang yang putus kuliah tanpa rencana. Ia telah memikirkan matang-matang rencananya ke depan untuk segera membangun bisnis karena melihat peluang dari apa yang telah ia kerjakan sebelumnya. Karena teknologi semakin berkembang, akan lebih banyak orang yang memakai komputer. Yang ketiga adalah inovasi dan kreatif. Sesuai kebutuhan manusia, dari waktu ke waktu terus berubah. Gates juga terus membuat inovasi dalam produk-produknya, sehingga perusahaan yang didirikannya tetap bisa bertahan sampai saat ini. Yang keempat, terus belajar. Selain mendapatkan materi dari membaca, Gates juga banyak bertemu senior-senior dari dunia bisnis. Dari sini, dirinya juga belajar banyak mengenai langkah apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan bisnisnya. Semakin banyak membaca dan berinteraksi dengan orang lain, membuat Gates semakin kritis dalam proses mengembangkan perusahaan. Yang kelima adalah cermat membaca peluang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Gates putus kuliah bukan tanpa alasan. Di sini dia sangat tahu peluang dari perkembangan teknologi komputer akan terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga banyak rencana yang sudah dipikirkan matang-matang sebelum memutuskan putus kuliah. Bahkan dalam mengembangkan produk-produknya tersebut, Bill Gates juga membaca kebutuhan pasar dengan cermat. Misalnya saja kebutuhan untuk mengelola kata dan spreadsheet dalam manajemen dan administrasi. Sekian presentasi dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.